sallallahu wasallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rizqna al-ikhlas wa niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, Faslun. Sekarang insyaallah kita akan menjelaskan tentang macam-macam jual beli yang diharamkan. Wa yahrumu bai'u ma lam yaqbidhu. Diharamkan menjual sesuatu yang belum diserah terima. Jadi di antara macam bentuk jual beli yang diharamkan adalah menjual sesuatu yang belum diserah terima. Sama halnya yang dijual tersebut adalah makanan atau bangunan atau kendaraan lain-lain sebagainya, atau sesuatu yang dikira-kirakan seperti timbangan atau takaran, bilangan dan lain-lain. Penting menjual sesuatu yang belum diserah terima. Nah, ini haram. Contohnya seperti apa? Kalau seandainya Zaid membeli dari si Amr, atau ya Zia membeli beras 1 liter dari Yaya, jadi yang jual siapa di sini? Menjual Zia. Zia tidak boleh menjual beras yang dia beli dari Yaya sebelum diterima. Paham? Gak boleh beras tersebut Zia jual sebelum dia serah terima beras 1 liter tersebut. Nah, namanya serah terima itu tergantung kan dari berbeda dari satu barang kepada barang yang lain. Kalau beras liter kan ya bisa diserah terima dari tangan ke tangan. Sekarang kalau jual beli rumah, gimana serah terimanya? Digotong rumahnya di rumah, ini rumah saya. Enggak kan? Begitu juga mobil, serah terima mobil, motor. Di motornya digotong, nih motor saya. Enggak. Nah, artinya apa? Bahwa serah terima suatu barang itu tergantung dari barangnya tersebut. Kalau seandainya barang tersebut bisa diserah terima dari tangan ke tangan, begitu serah terimanya. Baju, berarti apa? Dari tangan ke tangan. Kalau seandainya rumah atau bangunan, serah terimanya gimana? Adalah dengan mengosongkan rumah tersebut. Artinya mengosongkan dari barang-barang yang tidak dijual. Jadi barang-barang yang tidak dijual itu dikosongkan, dikeluarkan. Jadi dengan mengeluarkan barang-barang yang ada di rumah tersebut yang tidak dijual, masuk di dalam masuk akal. Kalau seandainya serah terima motor, mobil, itu dipisahkan dulu dari tempat penyimpanan milik dia. Artinya tidak terkhusus gitu kan. Dari tempat penyimpanannya dia. Baru serah terima kunci. Begitu juga rumah, kalau udah dikosongkan serah terima kunci. Terus wal lahmi bil hayawani, kemudian diharamkan menjual daging dengan hewan. Haram menjual daging dengan hewan.
sama halnya satu macam, satu jenis, misalnya daging sapi dengan daging sapi dengan sapi yang masih hidup, haram. Misalkan 5 ton daging sapi dengan 1 ekor sapi, haram. Dagingnya gedean mana, tapi dia pengen yang masih hidup, haram untuk ditukar, dijual. Atau dengan beda jenisnya, misalnya daging sapi dengan domba, haram. Haram. Satu faidah. Tidak boleh jual beli atau membeli hewan dengan kilo, dengan cara kiloan, dengan cara ditimbang, atau juga dengan cara ditakar. Kenapa? Artinya apa? Kalau seandainya jual beli hewan dengan syarat di kilo, ini perhatikan, dengan syarat di kilo, berarti apa? Masuk ke dalam timbangan tersebut atau masuk ke dalam kiloan tersebut sesuatu yang tidak boleh dijual beli. Contohnya apa? Berarti masuk ke dalam timbangan tersebut, dari harga yang akan kita beli dari timbangan tersebut, sebagian kepada kotorannya, dan kotoran tidak boleh dijual beli. Paham? Nah, makanya jalan keluar apa? Jalan keluarnya, makanya nggak boleh orang istilahnya menjual. Saya beli, misalkan penjual mensyaratkan dari 1 kilo ikan masih hidup, 1 kilo misalkan 30.000. Nah, jalan keluar itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena dari harga 30.000 itu apa? Tersalurkan sebagian harga itu kepada sesuatu yang najis. Jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya jangan dijadikan patokan atau jangan dijadikan syarat. Jangan dijadikan syarat bentuk kiloan kiloan tersebut atau timbangan tersebut. Jangan dijadikan syarat. Meskipun disebutkan oleh pedagang, itu tujuannya untuk mengkira-kira harga. Orang kan bisa memberikan harga kalau dia tahu timbangannya. Tujuannya untuk mengkira-kira harga. Jadi kalau seandainya penjual mengatakan saya jual ikan ini segini dengan timbangan segini. Saya jual ikan 30.000, beratnya 1 kilo. Nah, maka pembeli mengatakan atau menjawab, saya tidak mensyaratkan dari
1 kilo tersebut itu dengan saya tidak mensyaratkan timbangan atau kiloan di dalam harga tersebut. Artinya apa? Tidak, jadi jangan dijadikan syarat timbangan tersebut. Jadi adapun ketika dia memberikan harga, ya udah berarti harga tersebut berdasarkan pendekatan dia atau gimana kira-kira dia, karena dia telah menimbang tadi. Artinya apa? Jalan keluarnya jangan dijadikan kita menjadikan tersebut timbangan bukan sebagai syarat. Intinya begitu. Atau jalan keduanya adalah dengan metode tabarru. Tabarru itu saling meredokkan, ini jalan yang paling mudah adalah dengan cara tabarru. Artinya tabarru itu ya akan saling memberi. Saya beri uang 30.000, dia memberi ikan. Jadi akarnya bukan jual beli. Paham? Banyak loh praktek-praktek yang kita kita butuhkan akad seperti ini. Cetak foto itu nggak ada manfaatnya menurut syariat. Jual beli foto itu nggak ada manfaatnya menurut syariat. Jadi cara menghasilkannya gimana? Misalkan kalau orang cetak foto ke fotokopian, menghasilkannya gimana? Adalah dengan jalan tadi, tabarru. Ini kita pakai akad tabarru, saling meridhokan. Udah Bapak. Terus, paham itu? Cara tabarru, paham? Udah saling meridhokan. Contoh lagi, orang kalau makan ke warteg, warung-warung yang begitu biasanya kan ngapain? Atau jangankan warteg yang istilahnya mie ayam, bakso, biasanya ngapain? Nah, padahal kan yang dia makan apa? Bukan punya dia, ya kan? Nah, itu gimana? Makanya di situ ada di dalam mazhab Syafi'i namanya mu'athah bidzimmah. Mu'athah bidzimmah itu artinya saling memberi tapi ada menjadi tanggungan orang yang memberi. Disyaratkan di dalam hal yang seperti tadi itu, dicontohkan seperti tadi, mengetahui harga dari apa yang dia makan. Atau dibayar dulu kalau pengen aman mah. Ambil misalkan bakso berapa? 10.000, bayar, makan baru. Kan? Juga terkadang ala KFC itu lebih masuk ini, dibayar dulu kan baru makan. Padahal mereka bukan praktek kali ini, mereka nggak mau pemberinya kabur. atau ngambil darmaji. Dahamna 5 ngakuna tekor bandar. Makanya apa? Jadi kalau prakteknya seperti tadi itu dibayar dulu kalau istilahnya jalan yang paling aman itu. Atau tadi mu'athah bidzimmah kita tanyakan terlebih dahulu harganya berapa. Porsinya berapa Pak?
10.000. Oke, saya makan dulu. Karena kalau tidak seperti demikian juga itu bisa apa namanya, menghasilkan permusuhan. Ditanya, "Ntar udah makan selesai berapa?" 2,5 juta, kan ribut. Kalau cuma nasi sama emas gitu kan bisa menghasilkan pada pertikaian. Makanya itulah indahnya Islam gitu loh. Kan orang ada yang pernah terjadi begitu, kaget gitu kan. Sana sini di warung apa itu yang tempat pemberhentian jalan tol, di rest area. Makan sini makan, ambil. Pas lihat bornya banyak banget. Makanya itu indahnya Islam itu adalah tujuannya untuk agar tidak ada kerugian di antara keduanya, penjual dan pembeli. Terus wadaini bidain, kemudian diharamkan menjual hutang dengan hutang. Jadi haram menjual hutang dengan hutang. Terus wabai'ul fuduli, kemudian diharamkan menjual al-fuduli. Apa itu bai'ul fuduli? Ai bai'u ma laisa lahu alaihi milkun wala wilayah, menjual sesuatu yang bukan miliknya atau tidak diwakilkan kepada dia tidak memiliki wewenang gitu menjualkan. Jadi haram menjual sesuatu yang bukan milik dia atau dia juga tidak diwakilkan oleh si pemilik. Misalkan di warung Mang Dadang, tiba-tiba dia datang, Mang, belirin sok. Gak ada dipanggil mangnya. Di situ ada Ayu. Beli apa sih ya? Belirin sok. Gimana duitnya lirin soknya? Padahal dia apa? Dia bukan pemiliknya, bukan si Ayu. Dia dibilang wakilnya atau dia istilahnya Mang Dadang menyerahkan ke Ayu apa enggak? Enggak. Nah itu prakteknya, paham? Artinya apa? Berarti dengan demikian dia telah menjual sesuatu yang bukan menjadi milik dia. Nah. Wa ma lam yarahu, kemudian diharamkan menjual sesuatu yang belum dilihat. Belum dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satunya. Jadi paham ini sesuatu yang belum dilihat oleh pembeli atau dan penjual atau salah satunya, atau pembelinya belum melihat barang yang akan dijualnya. Atau kalau seandainya pernah melihat tapi sebulan yang lalu, maka di situ ada rinciannya. Kalau seandainya barangnya berubah harus dilihat lagi. Tapi kalau seandainya barangnya tetap sah, misalkan saya beli domba kamu
Lihatnya apa? Lihatnya setahun yang lalu. Jual belinya sekarang, masih sekarang. Saya naksir dengan yang setahun yang lalu dilihat. Tahunya apa? Pas dilihat lagi udah kurus. Maka butuh kepada melihat lagi agar jual belinya sah. Jadi kalau seandainya barang tersebut berubah, maka butuh melihat lagi. Ini sama tujuannya agar tidak terjadi percekcokan, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Terus mana? Wa yajuzu ala qaulin li Syafi'i ma'al wasfi, dan diperbolehkan jual beli menurut pendapat mazhab Syafi'i disertai dengan sifat-sifat. Tapi disyaratkan dengan sifatnya tersebut, pembeli itu memiliki gambaran dengan jelas. Artinya dia tidak blank. Terus wala yasihhu bai'u ghairil mukallaf. Kemudian tidak sah transaksi yang dilakukan non mukallaf. Wa alaihi, dan juga belinya. Jadi transaksi jual beli yang dilakukan oleh non mukallaf maka tidak sah hukumnya. Jadi dia non mukallaf artinya apa? La yasihhu bai'ul majnuni was-sabiyyi. Tidak sah jual beli orang gila dan anak kecil. Artinya apa? Anak kecil tidak bisa jualan. Anak kecil tidak bisa membeli. Itu dalam Syafi'i. Sekarang anak bocil 2 tahun 3 tahun disuruh ibunya, "Nak, beliin mecin." Kacau. Padahal apa? Transaksi atau jual beli yang dilakukan oleh anak kecil nggak sah. Jadi anak kecil itu nggak bisa jual, juga nggak bisa beli. Jadi dalam mazhab Syafi'i begitu. Artinya apa? Selain yang bukan mukallaf. Karena dia bukan mukallaf anak kecil. Begitu juga orang gila, nggak sah jualan, nggak sah membeli. Ada ya orang gila yang jualan terus wa yajuzu bai'us sabiyyil mumayyiz fi madhhabi al-Imam Ahmad, dan diperbolehkan jual beli anak kecil yang sudah tamyiz, tentunya dengan izin walinya, di dalam madhab Imam Ahmad. Jadi anak kecil boleh berjualan, anak kecil yang sudah tamyiz boleh berjualan di menurut mazhab Imam Ahmad.
Begitu juga masuk di dalam contoh permasalahan ini, artinya tidak sah jual beli orang yang dipaksa untuk menjual atau dipaksa untuk membeli. Yang dipaksa di sini maksudnya apa? Dipaksa dengan ancaman pembunuhan atau dipaksa dengan ancaman mutilasi, dipotong dipotong tangannya. Jadi itu sama, tidak sah. Seperti ini. Terus aula qudrata ala taslimihi, kemudian diantara jual beli yang diharamkan selanjutnya adalah menjual sesuatu yang tidak mampu untuk diserah terima. Ini termasuk bai'ul gharar, di dalam fikih itu disebutnya jual beli yang ada gharar, unsur gharar, tipu. Unsur tipu. Jadi menjual sesuatu yang tidak sah untuk diserah tidak bisa untuk diserah terima. Contohnya seperti burungnya lepas. Saya jual burung saya 2 juta tapi tangkap sendiri. Lepas, nggak tahu gimana. Atau saya jual hiu di lautan. Maka tidak sah, hiunya saya lepas di lautan, tangkap sendiri. Sesuatu yang tidak bisa dijual diserah terima. Kalau seandainya bisa diserah terima, seperti misalkan rumah tapi digosok, artinya digosok, diambil secara paksa, secara ghalim, diambil secara paksa dengan jalan ghalim oleh mereka yang memiliki kekuatan. Paham itu? Hingga akhirnya apa? Yang punya rumah, pemiliknya ini ngejual terhadap seseorang yang lebih tinggi lagi, lebih gede lagi kekuatannya. Saya punya rumah, diambil, digosok sama si fulan. Silahkan kalau mau dibayarin, oke jadi. Ya apa? Kekuatan dia lebih besar daripada yang itu. Sah kalau kayak gitu. Sah kalau kayak gitu. Artinya selama tidak keluar banyak bayaran maka sah. Jadi kalau dengan demikian, kalau misalnya ada kendaraan motor misalkan digosok, diambil secara zalim oleh seseorang, maka tidak boleh dijual motor tersebut kecuali terhadap orang yang mampu untuk mengambil motor tersebut. Paham itu? Jadi untuk membebaskan dari tangan orang yang zalim tadi. Wa ma la manfa'ata fihi. Kemudian haram menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini tidak ada manfaatnya menurut syariat. Jadi sebenarnya jual beli jual beli yang tidak mampu diserah terima itu kan tadi disinggung termasuk jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar, unsur menipu. Banyak itu, macam-macamnya itu banyak sekali. Contohnya seperti menjual janin hewan masih di dalam perutnya, menjual hewan tapi masih di dalam kandungan ibunya. Saya jual kuda saya tapi kudanya masih di kandungan ibunya. Terjadi hal seperti ini. Saya di kota-kota itu, kota-kota sampingan di Bogor dan sekitarnya itu ada jual beli apartemen
tapi apartemennya belum jadi. Ini kan? Contoh lainnya perumahan, misalkan perumahan, jual perumahan, tapi perumahannya mana? Nyampe sono kagak ada. Apa dari mana? Terus wa ma la manfa'ata fihi, kemudian diharamkan menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya menurut syariat. Tidak ada manfaatnya menurut syariat. Seperti alat musik yang diharamkan misalnya. Tadi contoh lainnya seperti jual beli foto. Tadi udah dikasih tahu jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Gratis-gratisan, ngasih duit gratis, ngasih foto. Ngasih foto gratis juga. Artinya akad tabarru. Akad tabarru itu saling meredokkan, saling merelakan. Wala yasihhu inda ba'din bila sighatin, kemudian tidak sah jual beli tanpa sighah menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i. Jadi menurut pendapat ulama ini nggak sah kalau nggak ada sighahnya. Saya jual ya, ya saya beli. Saya beli ya barangnya, ya saya jual. Itu namanya sighah. Itu besok dia kalau mau ke Mang Dadang, Mang Dadang ringsonnya saya beli. Mang Dadang ringsonnya saya beli. Dia harus jawab ya saya jual. Itu namanya sighah. Kalau Mang Dadangnya nggak bilang, Suruh bilang, Mang bilang saya jual. Ini menurut sebagian mazhab Syafi'i. Menurut pendapat sebagian mazhab wa yakfi taradi inda akharin. Nah, cukup at-taradi saling meridhokan menurut pendapat yang lainnya dari kalangan sebagian mazhab Syafi'i. Jadi itu namanya mu'athah itu saling meridhokan. Jadi penjual memberikan memberikan barangnya, si pembeli memberikan uangnya, harganya. Jadi tanpa ada lafaz jual beli, saya jual, saya beli, nggak ada. Jadi itu yang disebut dengan bai' al-mu'athah. Wallahu a'lamu bishawab.